Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang dan bahagia sekali pada siang hari ini diberikan kesempatan oleh Gadar Medik Indonesia, dipandu oleh Bu Linda pada siang hari ini, dapat menyapa Bapak Ibu semuanya. Dan saya doakan dari hati yang terdalam, kami doakan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga semuanya dalam Amin. keadaan bahagia. Dan kita Amin. semua di siang ini sampai seterusnya diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Amin. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Lukman. Saya penyuluh anti korupsi dari Pakprokes. Jadi penyuluh anti korupsi profesional kesehatan. Dan Bapak Ibu semua selama 1,5 jam ke depan kita akan bersenang-senang dengan mengenal lebih dalam terkait dengan anti korupsi. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Eva, Dianing Tias. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bapak. Oke, Sehat? terima kasih. Salam Ya. kenal Pak Galih Sampurna dari Surabaya. Salam kenal Iya, Bapak. selamat Oke, siang Pak Lukman. iya baik. Saya asli Lumajang Pak, Probolinggo juga, istri di Oh, sini. Lumajang. Iya. Iya. Ibu Yuhana, salam kenal. Halo Pak Lukman, salam kenal. Halo Ibu, oke luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun yang jelas tetap di siang yang penuh ceria ini, saya terheran-heran Bapak Ibu. Kenapa begitu? Mau tahu, mau tahu? Saya terheran-herannya itu melihat wajah Bapak Ibu tidak ada yang murung, tidak ada yang sedih, apalagi mikirin utang, nggak ada. Semuanya bahagia, betul ya Bu Linda ya? Heran-terheran banget dan luar biasa semangat. Oke, baik Bapak Ibu semua. Di sesi siang hari ini, Kementerian Kesehatan itu, ya, semua pelatihan yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan itu sangat concern banget tentang anti korupsi. Ya, dan saya yakin, halo, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Jelas ya, oke. Oke, mohon izin Bapak Ibu, kalau seandainya suara saya kurang jelas, boleh disampaikan di chat atau langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Kementerian Kesehatan itu sangat concern banget tentang anti korupsi. Makanya di setiap pelatihan pasti ada 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran tentang anti korupsi, apapun pelatihannya. Betul ya? Dan Bapak Ibu semua kalau saya lihat aura-auranya itu sudah langganan pelatihan di tentang kesehatan tentunya ya karena saya lihat background Bapak Ibu semua ada dokter gigi, perawat, dosen gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Nah, biar beda pada siang hari ini Bapak Ibu semua, saya ingin tahu dulu deh, boleh via chat ya Bapak Ibu semua, siapa yang belum pernah dapat materi anti korupsi? Boleh, saya tunggu 3 detik. Silakan ditulis. Yang belum ya, kalau yang sudah diam aja dulu. 3, Saya. 2, 1. Saya. Oke. Oh Saya belum belum. ya? Bu Belum. Yohana belum? Belum. Pak Udah Galih juga orang. Belum. belum? Oh, luar biasa. Bu Nirawati dosen ya? Dosen ya, Ibu? Iya. Iya. Kalau Pak Galih di rumah sakit, Bapak? Satu. Iya, sama sih satu kantor dengan Dokter Nira. Oh ya. Oh, dosen ya, Pak ya, berarti ya. Iya. Oke, baik. Oh, ternyata ada yang belum. Oke. Dapatnya gratifikasi ya Bu Yuhana. Oke, gratifikasi itu bagian ya Bapak Ibu dari korupsi ya. Oke, baik saya sekilas saja dan karena ini 70% atau 80% udah tahu materi anti korupsi, jadi kita ngobrol aja ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin bisa diakhiri saja pertemuan kali ini. Lebih baik ya Bu Linda. Kok kayak ngambul sih Pak? Ngambul enggak, Bu Ayu malah ngira saya ngambul enggak ya, karena memang saya juga di backgroundnya orang pelatihan, jadi memang eh, kalau ngobrol anti korupsi ya udah yang udah tahu gitu, nah, terus ngapain gitu, nggak bercanda ya Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin cek dulu ombak ya Bapak Ibu, ibarat kita di pantai, bagi orang visual suka melihat pemandangan
langit yang hingga melengkung. Bagi orang visual, audio suka mendengar desiran ombaknya. Saya ingin cek ombak dulu pada siang hari ini. Oke, baik, sebelum kita cek ombak lebih jauh, Bapak Ibu, izinkan saya mengenalkan diri sejenak ya. Meskipun namanya sudah ada, namun Bapak Ibu semua, saya hadir di sini sebagai penyuluh anti korupsi di profesional kesehatan. Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah dipercaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena penyuluh anti korupsi itu salah satu certified yang harus dicapai gitu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu di sini sudah ada yang jadi paksi atau API? Ada? Ada Bapak Ibu? Saya Nggak ada. penasaran nih. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jangan-jangan diem-diem Pak Gale, tapi ternyata ada. Kalau ternyata ada, saya itu ngajarin ikan berenang. Iya, jadi kita tersertifikasi dari LSP KPK, Bapak Ibu semua, yang diperkenankan untuk menyampaikan materi tentang anti korupsi dengan berbagai metode tentunya ya. Bapak Ibu sekarang ada di kelas TPK, tadi belajar terkait dengan media, alat bantu, bagaimana menyusun, mulai desain pembelajaran, itu salah satu minat keilmuan saya sebagai desainer pembelajaran. Kalau ngobrolin kesehatannya, saya kesehatan masyarakat, dan sekarang fokus juga di anti korupsi dan integritas gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya selain di Kementerian Kesehatan, itu tempat berkarya kita semuanya ya tentang di kesehatan. Namun saya juga dipercaya KPK selama 3 tahun terakhir ini, Bapak Ibu, mendampingi para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kementerian PUPR selama 3 tahun terakhir ini untuk mengikuti pelatihan yang namanya pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas. Nah, di mana di sana para pejabat esmelon kita, eselon kita ya Bapak Ibu semua, sekarang mulai fokus bukan hanya gerakannya itu tindakan dari KPK, ditindak di OTT gitu, udah ya ya tetap dilaksanakan, tapi itu bukan solusi lagi ya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, kita semua udah tahu ya, ketua KPK aja yang ditangkap, urusan yang begini-begini juga. Jadi kalau ngobrol anti korupsi itu bukan ngobrol lembaga ya Bapak Ibu semua. Makanya dicetaklah saat ini para penyuluh, para ahli pembangun integritas Bapak Ibu semua oleh KPK di bawah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan gitu ya di KPK, sekarang mencetak masyarakat untuk mampu menyuarakan tentang anti korupsi, menyuarakan tentang integritas. Salah satunya kami ditugaskan Bapak Ibu, kalau levelnya menteri ya, levelnya menteri dan eselon 1 di KPK itu ada pelatihannya namanya Paku Integritas. Di Paku ya, pelatihan untuk dan menteri. Nah, eselon 2 dan 3-nya prestasi namanya. Prestasi itu pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas. Jadi KPK menginginkan Bapak Ibu semua melalui 2 pelatihan itu, kebijakan terkait dengan anti korupsi, zona integritas itu berangkat dari stakeholder-nya seperti itu. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan selama 3 tahun terakhir ini untuk mendampingi para stakeholder itu dalam pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas. Nah, selain itu, saya juga berusaha nih Bapak Ibu untuk menulis 2 buku ya Bapak Ibu dosen ini. Kalau Bapak Ibu dosen ini mah angka kredit ya, kalau zaman dulu. Kalau kami mah nggak ada, iseng aja. Alhamdulillah saya juga sudah punya 2 buku. Kata orang bijak, atau kemarin sudah ketemu Kang Rubas ya, Kang Rudi Bastaman itu guru saya. Kalau kita ingin mengenal dunia, bacalah buku, bacalah artikel dan sebagainya, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin dikenal oleh dunia dan dikenang oleh dunia sampai kita wafat sekalipun, maka menulislah buku gitu ya. Maka saya berusaha mulai merintis belajar untuk menulis buku. Ada 2 buku Bapak Ibu yang saya buat, Filsafat Ilmu Pendidikan, itu Bunga Rampai bersama dengan rekan-rekan saya, dan ada Pendidikan Anti Korupsi. Ini juga biasanya buat referensi para dosen untuk mengajarkan anti korupsi. Kebetulan kalau di Poltekkes kan anti korupsi itu SKS tersendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sudah kenalannya? Kalau sudah kenalan ya, saya izin undur diri. Enggak ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya izin cek fokusnya dulu.
Oke, kata Bu Linda, kalau nggak fokus, nggak perlu serius dalam belajar kita, Bapak Ibu kali ini. Yang penting fokus. Nggak perlu serius, yang penting apa, Bapak Ibu? Fokus. Fokus. Fokus ya. Karena orang hebat itu ya pekerjaannya jalan meskipun orangnya jalan-jalan. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang anggaplah lagi jalan-jalan meskipun pekerjaannya udah dialihkan sejenak gitu ya. Oh, tetap jalan gitu. Ada yang membantu. Oke, baik Bapak Ibu semua, silahkan dalam hatinya sekarang. Dalam hatinya, jangan jangan on mic dulu. Pilih angka berapapun. Biar mudah, angka 1 sampai 9 atau 10 boleh, silakan. Pilih angka dalam hatinya. Kalau sudah, Bapak Ibu angkat jempolnya seperti ini. Oke, sudah ya Bu Neni ya. Pak Khairul Anam udah. Bu Mariasi udah juga. Angka itu Bapak Ibu sekarang silahkan. Kira-kira satu kelas ini angkanya sama apa beda ya? Beda harusnya ya. Beda. Nah, makanya harus fokus ya Pak Gali. Nah, pilih angka. Sekarang angka itu silahkan kalikan 2 Bapak Ibu. Kalau sudah 2 jempolnya diangkat seperti ini. Ya, nggak usah pakai kalkulator juga, nggak usah pakai ilmu porogapit, gitu. Makanya pilih angka yang sederhana. Oke, setelah dikalikan 2, hasilnya, Bapak Ibu, udah turun dulu jempolnya, Bu Yohana. Nah, setelah dikalikan 2, hasilnya ditambah 8. Hasilnya ya, hasilnya ditambah 8. Sudah Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu dosen kalau salah nanti bahaya nih. Tercemar namanya, nggak bercanda. Ya oke, hasilnya ditambah 8. Sudah Bapak Ibu, angkat jempolnya bagi yang sudah. Oke, keren. Bu Ira sudah ya. Oke. Setelah ditambah 8, hasilnya itu dibagi 2. Oke, Pak Galih, apa coba menulis? Kenangan. Kewenangan. Ya, jempol. Pak Firdi udah jempol nih. Oke. Setelah dibagi 2, Bapak Ibu, hasil akhirnya dikurangi dengan angka yang pertama kali Bapak Ibu pilih. Ingat-ingat, jangan lupa ya, biar fokus. Kali berapa, Pak? Duh, kok dikali toh Bu Eva? Apa tadi? Dikurangi Oh, dikurangi. dengan angka yang pertama kali Pertama Bu Eva kali. pilih. Jangan-jangan Bu Eva ambil kertas resep ini ya. Sepertinya itu untuk Pak, ditulis di sepertinya. situ. Ya, sudah. Sepertinya. Itu pun masih salah nanti. Oke, baik Bapak Ibu semua. Dalam hitungan ketiga, silakan jawabannya ditulis di kolom chat. 1, 2, 3. Ceng ceng ceng. Sama Oke, semua. yang jawab selain 4 berarti belum fokus. Jawabannya harusnya 4. Oke, yang 4 berarti fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Fokus kan Oke. berarti saya. Oke, Bu Eva ya, fokus Bu Eva. Oke, Bapak Ibu semuanya. Udah fokus nih. Wow, keren ya. Saya tunggu Fokus deh lihat chat, sampai Pak. 30. Fokus banget ya, Pak Wirul ya. Iya. Panggilannya Pak Wirul atau Pak Anam nih? Biasanya Pak Anam. Anam, Pak. PRT, Anam ya. PRT. Khairul Anam ya, manusia yang baik ya. Baik sikapnya. Kalau baik fisiknya berarti Pak Toyib namanya. Toyib itu baik fisiknya. Tapi bacanya itu Kho- Khairul Nam itu, Pak. Korea. Oke, mantap, luar biasa. Oke, 4 semua, luar biasa. Ini ada 4,2. Pak Zefri. Sampai kemana Pak hebat ya, pilih koma-komaan ya. Berarti Ya, angka yang dipilih sampai 1. 9, Pak. Oke, baik. Pak Bu Rida, di mana Bu Rida? Jawabannya 3, Bu. Bu Rida milih angka berapa? Salah di pengurangan terakhir 6 kurang 2 jadinya 3. Oh, harusnya dikurang berapa angka pertamanya? 2. Harusnya 2. Oke. Di pengurangan Saya terakhirnya juga mau tak salah. kaliin kok tadi. Oh iya, oke. Berarti bukan karena itu ya, bukan karena nggak fokus ya, tapi nggak Salah nguranginnya yang pengurangan. salah ya. Iya, berarti itu nggak fokus. Oke, baik Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk materi ya, karena udah fokus semuanya. Karena udah fokus kita selesai. Oh enggak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ngobrolin anti korupsi ini hampir 70%, 80% udah kenal korupsi. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang udah pernah. Dari
fasilitator yang sudah nyampaikan materi anti korupsi ke Bapak Ibu. Dari materi tersebut, saya tanya sekarang, ada berapa delik Bapak Ibu tindak pidana korupsi itu? Ada yang tahu? Atau boleh menyampaikan? Ada 7. berapa? G, betul, Pak Galih. Jenisnya ada berapa Bapak Ibu? 7. 7. Oh, selesai. Selesai kita ya, nggak perlu lama-lama. 7 ada apa aja Bapak? 7 itu. Kerugian keuangan negara. Betul. 1. Suap menyuap. Oke, 2. Ada yang browsing nih, jangan-jangan apa ya? Kita Iya, ngobrol pasti aja. pusing nih, Pak. 3 apa Pak? Penggelapan dalam jabatan. Iya, apalagi? Pemerasan. Iya, apalagi? Perbuatan curang. Perbuatan curang apalagi? Benturan kepentingan dalam pengadaan. Iya, terakhir apa Pak? Gratifikasi. Gratifikasi. Mantap. Berarti ya udah selesai ya. Karena dosen Bapak jangan-jangan ngajar anti korupsi juga. Enggak. Iya ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam delik tindak pidana korupsi itu ada 30 delik ya. Kalau di undang-undangnya ya. Undang-undangnya itu nomor 31 tahun 99 junto tentang tahun 2001 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti halnya Pak Gali sampaikan tadi ada 7 ya. Nah, sekarang apa yang membedakan dan sering kita terjerat Bapak Ibu sebagai ASN atau sebagai aparat negara Bapak Ibu? Mana kira-kira yang sering kita temui? Mana ya Bapak Ibu ya? Suap menyuap. Suap Kerugian menyuap, keuangan Gratifikasi, ya. negara. kerugian keuangan negara, oke, suap Kerugian. menyuap juga, gratifikasi juga. Terus apa sih bedanya dari ketiga itu Bapak Ibu? Dari gratifikasi sama suap menyuap deh, apa bedanya dari keduanya? Mungkin dalam bentuk yang diberikannya, Pak. Ya, gimana tuh Pak Firdi? Suap Boleh menyuap dijelaskan lebih lanjut? kebanyakan suap menyuap tuh berbentuk uang biasanya. Kalau Hmm. gratifikasi itu bisa berbentuk barang dan hal yang lainnya. Mungkin Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Firdi. Jadi dalam bentuknya, kira-kira antara suap dan gratifikasi itu lebih luas mana, Bapak Ibu? Gratifikasi. Gratifikasi ya. Iya, Gratifikasi. betul banget ya Bapak Ibu semua. Jadi dalam dalam tindak pidana korupsi itu yang sering dan Bu Ibu tadi menyampaikan ya, sudah mendapatkan sosialisasi tentang gratifikasi ya, Bu Dira ya. Nah, itu memang sangat luas banget dan gratifikasi itu yang titiknya adalah tapi sebelum ke gratifikasi bedanya sama suap tadi memang jenisnya gitu ya. Tapi ada yang lebih penting lagi dibanding jenis. Kira-kira apa Bapak Ibu bedanya suap dan gratifikasi? Tujuannya, manfaatnya. Nah, gimana tuh Bu Eva? Boleh dibantu menjelaskan? Kalau untuk suap itu biasanya dia lebih ke apa? Kayak syarat supaya transaksinya itu berhasil gitu. Sedangkan untuk gratifikasi itu bisa apa? Harapannya satu saat nanti dia akan mendapatkan timbal balik gitu. Ya, betul banget. Nah, kalau dari motif, kalau sama pemerasan apa bedanya Bapak Ibu? Kalau pemerasan diminta. Diminta, benar ya? Pokoknya kalau Betul misalkan banget. jadi Ya, sesuatu jadi harus diminta. betul. Jadi kalau ngobrolin dari ketiga komponen ini yang sering kita temui Bapak Ibu sebagai penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri ya atau ASN yang sering 3 poin ini yang sering kita temui yang harus Bapak Ibu kenal. Dan kira-kira dari 3 poin ini jadi dilihat dari motifnya. Kalau suap menyuap ada keinginan dari yang menyuapnya gitu ya. Yang menyuap ada keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh penyelenggara negara. Ya, ada keinginan makanya disuap. Tapi kalau dibalik keinginannya itu dari penyelenggara negaranya berubah namanya menjadi apa Bapak Ibu? Pemerasan. Pemerasan. Peras banget ya. Gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi Benda. motifnya dari siapa? Pemberi. Pemberi. Dari pemberi, bukan dari
penyelenggara negara kan. Oh, Nah, dari 3 itu, kira-kira Bapak Ibu, yang membedakan kalau 2 ini pemerasan sama suap itu ada motif ya. Ada sesuatu yang diinginkan atau menginginkan. Tapi kalau gratifikasi, ada seketika itu atau bagaimana Bapak Ibu? Nah, nantinya harapan Mm-mm. bisa Harap, boleh bisa berhasil bisa tidak gitu maksudnya mungkin. ya. kalau Ucapan berhasil saya kasih gitu mungkin ya. Nah, apa kalau ucapan berhasil terima terus kasih dikasih enggak? itu apa namanya? Untuk, Gratifikasi, nggak tahu itu apa ya. Oh, penyuapan ya, suap menyuap ya. ya, betul Pak Gali ya. Jadi logika sederhana itu betul Bu Nirat juga tadi menyampaikan. Jadi selama ada motif langsung untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan dari penyelenggara negara, nah itu ada motifnya, itu masuk ke pasal suap menyuap. Namun gratifikasi ini kenapa sering Bapak Ibu sampai yang belum pernah dapat materi tapi pernah dengar gratifikasi sekarang digaungkan banget Bapak Ibu semua, karena gratifikasi itu sesuatu banget deh pokoknya. Apa sesuatunya? Sesuatunya itu, Bapak Ibu, kalau gratifikasi itu dalam artian luas. Nah, luas banget. Nggak hanya, kalau suap atau pemerasan jelas ya, ada satu titik kejadian di sana. Misalkan orang datang ke kantornya Bapak Ibu, tapi kemudian ingin punya, misal dalam hal perizinan, atau misal minta surat dokter, tapi yang di rumahnya, di rumahnya nggak mau datang cuma butuh untuk syarat administrasi aja makanya sekedar minta gitu. Terus karena ingin melakukan sesuatu dia kasih sesuatu atau dijanjikan aja itu juga termasuk suap. Tapi kalau gratifikasi Bapak Ibu luas banget. Jadi segala pemberian. Nih, kalau lihat definisinya ya, pemberian dalam arti luas Bapak Ibu. Bentuknya macam-macam. Ya, seperti halnya tadi Bapak tadi sampaikan, ya Pak Firdi tadi sampaikan bentuknya, kalau gratifikasi itu macam-macam. Ya bentuknya bisa uang, barang. Nah, kalau kita di dunia medis, kesehatan, pengobatan cuma-cuma, ya feedback, komisi dari pihak ketiga, dapat diskon, perjalanan dinas, selama tidak ada regulasi dalam melaksanakan dalam melaksanakan ini, Bapak Ibu itu akan kena pasal gratifikasi, Bapak Ibu semua. Nah, jadi memang benar-benar tiket penginapan dan bahayanya Bapak Ibu semua, gratifikasi itu akan kena ke siapa aja. Karena bahasa pegawai negeri atau penyelenggara negara itu pakai definisi dari KUHP, Bapak Ibu. Jadi siapapun yang menikmati uang dari hasil negara meskipun bukan PNS saat ini, P3K, itu kan kalimatnya nggak ada P3K di pasal ini. Tapi mereka akan muncul terjerat juga kalau menjadi penyalur dan sebagainya. Nah, gratifikasi itu mirip ya, kata Bu Nira tadi kan menanam budi ya, sama semuanya dianggap kecil tapi merusak mental meminta akhirnya menanamkan hutang budi ya Bapak Ibu semua. Itu semuanya gratifikasi Bapak Ibu. Nah, itu udah pada tahu deh. Nah, sekarang kita nggak akan ngobrolin itu Bapak Ibu, tapi kita akan lebih fokus kepada nilai. Nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai pelayan publik. Saya lihat Bapak Ibu semua pasti memberikan pelayanan jasa ya kepada masyarakat. Saya lihat ada dosen, dokter gigi, para ahli, bidan, perawat di sini semuanya. Nah, Bapak Ibu kita selama 1 jam ke depan, nah ngobrol gini aja udah 20-an menit ya. Kita akan main-main Bapak Ibu. Main-main terkait dengan diri kita. Kita sudah mengenal sekilas bahwa korupsi itu ada 7 delik di sana. Kita perlakuan gimana. Jangan-jangan hal yang kecil itu yang menimbulkan korupsi di masa yang akan datang karena apa? Ada hal-hal sepele yang kita remehkan akhirnya muncul perilaku korupsi di masa yang akan datang. Karena apa Bapak Ibu? Ada suatu cerita Bapak Ibu semua bahwasanya kesempatan ya atau hal yang sederhana tapi itu mendatangkan peluang akan secara tidak sadar nanti Bapak Ibu akan menghadirkan niat jahat.
atau mens rea. Bisa saja kita sebagai penyelenggara negara, sebagai pelayan publik. Apa buktinya? Kita simak sekilas ya video berikut ini. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Belum. Belum ya? Oke, karena saya belum share screen. Iya, oke baik. Oke, sudah terlihat ya? Kita play. Oke, kenapa nih Pak Gali ketawa nih? Apa, apa maknanya Pak? Ah, terjebak ya akhirnya ya. Ya, oke terjebak ya. Kira-kira kita sebagai pelayan publik atau penyelenggara negara bisa nggak terjadi seperti itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Iya, bisa ya, Bu Febri ya, bisa banget ya. Bah- Bahwa potensi kejahatan dalam diri itu sudah ada sejak lahir karena lingkungan kita atau siapapun kita pernah melihat hadir gitu ya. Kalau di dalam diri kita kan ada kebaikan juga ada keburukan, potensi keburukan gitu ya. Maka mens rea itu keinginan apa niat jahat itu akan muncul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kita akan main dan kita akan uji seberapa seberapa tinggi kualitas niat dalam melayani publik Bapak Ibu semua. Oke, jawab dengan go bagi yang siap. Untuk uji dalam menerapkan nilai pelayanan publik yang berintegritas. Are you ready? Go. Go ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Saya harapkan dalam permainan sederhana kita ini, Bapak Ibu berpartisipasi aktif. Kita akan main game, Bapak Ibu. Ya, namanya game mau dibantu. Nah, game mau dibantu ini ceritanya Bapak Ibu akan berperan sebagai pegawai di kelurahan. Bapak Ibu semua ada tinggal di rumah, ada RT, RW,
desa atau kelurahan kan, ya pastinya tahu lah ya. Itu semua orang di Indonesia tinggalnya di rumah kan ya, bukan sedikit yang di hutan. Jadi tahu namanya pola kerja. Masih ada nih yang di hutan masalahnya kan. Saya 2 tahun di Morotai ya, di daerah Maluku Utara sampai di Papua. Saya pernah juga di sana. Ada yang tinggal di hutan. Pulang di rumahnya itu cuma 2 hari. Kalau yang Muslim pulangnya Jumat karena mau sholat Jumat, Sabtunya udah berangkat lagi ke hutan Pak Gali. Nah, kalau yang Kristen Nasrani pulangnya itu Minggu pagi. Sisanya hidupnya di hutan. Saya mengalami sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu balik-balik. Kita akan main games ya, Bapak Ibu semua. Namanya game apa Bapak Ibu? Mau Mau dibantu. mau dibantu. Nah, mau dibantu ini Bapak Ibu semua harapannya berpartisipasi aktif. Ya, bagi yang lagi dalam perjalanan atau nggak bisa fokus terlibat, silahkan boleh on off cam nggak masalah. Ya, ikut menyimak. Ya, tapi yang saya lihat wajah-wajah para pelatih tenaga kesehatan ini silakan berpartisipasi ya, fokus ya Bapak Ibu. Ini para dokter tidak sedang pelayanan menghadapi pasien kan? Enggak ya? Oke. Belum. Belum ya, belum Pak ya, belum praktek ya. Oke, baik Bapak Ibu Mau. semua. Sekarang kita akan bagi dulu. Sebelum kita main, kita akan bagi dulu. Kok kami? Biasanya saya main game ini sama temen sih ya. Kita akan bagi Bapak Ibu menjadi ada yang berperan sebagai lurah, oke. Yang kedua menjadi penasihat lurah, oke. Dan ada yang berperan sebagai staff. Dalam game nanti akan dibagi menjadi 8 staff. Oke, 8. Maka satu staff dalam akun satu staff diwakili oleh beberapa orang. Nah, sekarang Bapak Ibu semua di bawah Zoom Bapak Ibu ada fitur reaction. Boleh dong angkat tangannya, angkat tangan, raise hand dengan fitur yang ada di Zoom biar saya tahu berapa peserta yang akan ikut bermain. Silakan raise hand semuanya. Silakan raise hand semua yang akan terlibat. Oke, baik. Oke, ada. Oh, jangan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan nanti turun tepuk tangannya. Oke, 8. Semuanya, boleh raise hand semuanya. Jangan tidak harus 8, tapi nanti perannya di game itu ada 8 akun ya. Atau 8 staff ceritanya. Ada 11. Oke. Ada 13. 13. Silakan yang belum raise hand Bapak Ibu. Pak Oke, Bulinda. Itu ya. Pak Ferdian. Oke, sudah ya. Pak Ferdian bisa raise hand Bapak? Bisa. Oke, Sebentar. silakan Bu. Bu Rida, silakan raise hand Ibu. Saya ingin cek ombak dulu. Bu Dr. Nabila silakan. Pak Firdi, Bu Endang, Bu Ira silakan. Silakan raise hand. Oke, Pak Ferdian sepertinya lagi rapat di sebelah ya. Ada Zoom lain juga ya, nggak apa-apa. Oke, Oke, sudah Bapak Ibu 16. Oke, kita close ya. 16. Belum, Baik. saya mau ikut. Oh, monggo ikut Bu Nira, monggo. Pakai apa ini? Bingung. Langsung tangannya Raise hand Bu yang Nira mau. aja. Gak iso. Oke, Ya, siap. betul. Sudah ya Bapak Ibu. Oke, Gawat alhamdulillah Febri. ada Iso. ada 17 ya yang bisa terlibat. Baik. 16. Ada yang turun nih. Siapa yang turun? Ya, 16 Kenapa jadinya ikut sih? Oh, turun. Oh, Bu Nira yang turun ya. Kenapa kok turun? Nggak apa-apa, yang penting saya tahu kalau itu Bu Nira. Oke, baik. Ada 16 Bapak Ibu. Jadi kalau kelipatan 8 itu langsung 16 ya. Nah, jadi ada nanti yang mewakili satu staff dalam permainan ini oleh berapa orang berarti Bapak Ibu? Kalau jumlahnya 8. Nggak sampai ada yang berkelompok ya Bapak Ibu semua. Ada yang berkelompok. Jadi kalau sudah sekarang dari 17 peserta yang akan ikut ini Bapak Ibu untuk bermain,
siapa yang berkenan menjadi Pak Lurah? Siapa yang berkenan jadi Pak Lurah? Saya siapa? Oke, Pak Anam ya. Pak Anam jadi Pak Lurah. Oke, Pak Lurah. Boleh di rename namanya Lurah underscore. Oh, boleh di rename namanya Pak Anam sekarang. Jadinya Lurah. Oke, baik. Saya bagi ya sekarang Bapak Ibu semua secara acak saja, random. Oke, sekarang saya urut ya, Pak Anam sebagai lurah. Mohon ingat-ingat ya perannya Bapak Ibu. Karena Pak Anam yang lurah, jadi Bapak Ibu langsung saya bagi menjadi sebagai staff ya. Aduh, Bu Rina enak banget makannya, mau dong. Oke, Ibu Ayu sama Bu Seli. Oke, Bu Ayu sama Bu Seli, staff A. Oke, namanya staff apa, Bu? Staff Staff satu lah A. ya, satu atau A ya Bapak Ibu. Satu aja ya, biar enak ya. Staff pertama ya, Bu Seli sama Bu Ayu. Pak Lurah, resen aja tetap Pak Lurah, nggak Oh, apa-apa. siapa? Iya, biar saya nggak pindah-pindah ya. Bu Ayu sama Bu Seli, staff satu. Kemudian Bapak ya, Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu sama Bu Yuhana, staff 2. Oke? Boleh dicatat ya Bapak Ibu ya, biar ingat posisinya. Pak Gali sama Bu Eva, staff 3. Bu Rina sama Bu Mariasih. Oke, saya cek. Staff 4 ya. Bu Rina sama Bu Mariasih. Halo? Respon ya? Iya, Pak. Staff 4 Iya, ya. respon. Oke. Terus Bu Orice Bu Orice Zahra. Ada? Mana? Hadir, Pak. Ah, iya ya, Ibu. Panggilannya Bu Ori atau Bu Ica atau apa, Bu? Orice aja, Pak. Bu Zahra. Orice sama Bu Indriana. Itu staff 5 ya. Siap, Ya, Pak. kemudian Pak Alexius Eron sama Bu Desi, staff 6. Oke. Terus Bu Muna sama Pak Ferdian, staff 7. Dan Bu Febriastuti Cahyani, staff 8. Ada yang belum terpanggil? Saya. Bu Nira, oh belum ya Bu Nira ya. Bu Nira masuk staff 8 berarti. Sama Dr. Febri ya. Ya, sama Dr. Febri. Nah, oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah tahu perannya? Udah. Baik, Kalau kita staff akan... di rename nggak, Pak? Oh, nggak masalah deh Pak. Yang penting Bapak Oh. tahu staff berapa Oke, ya. ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam game pelayanan publik mau dibantu. Kita dengarkan dulu penjelasan dari game ini sejenak ya, biar mainnya tambah seru. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Ya. Terdengar. Kurang Putus-putus ya? keras Oh, tadi? Saya nggak terdengar. Putus-putus. Putus-putus ya. Oke, baik sebentar. Saya izin off cam biar terdengar suara ya. Selamat datang di kantor Kelurahan Sukalancar. Setiap harinya, warga dengan berbagai kebutuhannya memerlukan bantuan kita sebagai staf dan lurah. Pelayanan yang baik, cepat, dan sesuai prosedur jadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kerjasama dari seluruh staf dan koordinasi yang sigap. Hati-hati, jangan biarkan oknum-oknum nakal mengganggu kelancaran pelayanan publik yang jadi tanggung jawab kita. Pemain akan menjadi staf kantor Kelurahan Sukalancar. Satu orang akan menjadi lurah yang bertugas mengarahkan para pemain untuk memenuhi objektif dan melakukan pengesahan berbagai kartu prosedur yang sudah disiapkan oleh staf. Pemain lain berperan sebagai staf kelurahan yang bertugas mengatur kartu-kartu prosedur agar rapi dan mudah diproses.
Dalam permainan ini, lurah dan staf akan saling bekerja sama untuk mengumpulkan poin apresiasi sebanyak-banyaknya dengan cara menyelesaikan kartu kebutuhan warga. Untuk memenuhi kebutuhan warga dan mendapatkan poin, temukan kartu prosedur yang dibutuhkan untuk kemudian disahkan oleh lurah. Setiap putaran terdiri atas 3 fase. Fase 1, fase warga. Dalam fase ini, antrian warga akan bertambah. Lurah dan staf bisa memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan warga. Fase 2, fase staf. Dalam fase ini, setiap staf bisa melakukan 3 aksi untuk bisa mendapatkan kartu prosedur. Aksi yang bisa dilakukan adalah bergerak 1 langkah ke titik sebelahnya, membuka kartu prosedur di barisannya, menukar posisi 2 kartu prosedur di barisannya. Aksi tersebut bisa dikombinasikan serta digunakan berkali-kali. Fase 3, fase lurah. Dalam fase ini, lurah harus menggerakkan token sah sebanyak 3 langkah. Di tempatnya berhenti, lurah dapat mengaktifkan 9 kartu prosedur yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan warga yang sesuai. Jika ada warga yang terpenuhi seluruh kebutuhannya, maka poin apresiasi akan didapatkan. Permainan akan dilanjutkan ke putaran berikutnya. Kembali ke fase 1 dengan bertambahnya antrian warga, serta warga yang sudah mengantri akan bergerak maju. Kemudian dilanjutkan ke fase berikutnya. Pastikan kebutuhan warga terpenuhi, karena jika 3 kartu warga gagal dilayani, maka semua pemain akan kalah. Demikian penjelasan cara bermain Facilitated Game-Based Learning mau dibantu. Selamat bermain! Agak susah nih. Iya. Nggak Oke, paham, Pak. nggak paham ya? Nggak apa-apa, saya bantu. Apa sama Nah, tugas tadi saya di staf berapa ya? Tadi saya ketertinggal. Tadi siapa yang sekelompok sama Bu Nanditya? Tadi Bu Reshen nggak, Bu? Halo? Terdengar Halo suara saya, ya, Bapak Ibu? dengar. Ibu tadi termasuk yang tim Reshen nggak? Yang 17 orang? Kurang tahu Pak. Tadi saya Pak, apa kontrol tadi? Bentar. Jadi nggak Oh, iya. ketinggal. Oke, nggak apa-apa. Ikutan aja ya. Hmm. Oke, baik. Ada pertanyaan yang tadi sudah ditentukan kelompoknya. Ada 17 yang berikutan ya. 17 atau 18 ya tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Yang mau ikut main, tadi yang udah ikut main. Yang akan ikut main. Ya, izin Oke. Pak. Kalau saya tugasnya Pak Lurah, stempel tadi ya. Betul Bapak, tugasnya stempel doang. Bisa mengaktifkan 3 kotak. 3 kotak tadi itu gimana tuh Pak? 9 kotak itu. Oh iya, jadi yang di stempel. Nah, nanti kita akan praktek aja ya Pak ya langsung ya. Kita akan mulai ya Pak ya. Ya, Biar baik Pak. seru. Nah, oke, biar tahu nanti sambil jalan Bapak Ibu akan lebih memahami. Nah, oke. Yang jelas Bapak Ibu targetnya sebagai pelayanan publik ya, sebagai di kelurahan apa Bapak Ibu tadi? Sukalancar. Lancar. Lancar ya, harus melancarkan Sugi waras. kebutuhan warga gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Nah, jadi fase pertama Bapak Ibu semua adalah fase warga. Jadi warga akan mengantri nih ceritanya. Ya, warganya akan ingin dilayani kebutuhannya sesuai yang diinginkan. Ya. Jadi semua pemain nanti jadi Bapak Ibu sebagai staf dan lurah berupaya agar berupaya menemukan kartu-kartu yang ada di papannya ini ya. Dari papan ini Bapak Ibu semua. Nah, kartu-kartu ini akan jadi tugas stafnya. Oke, kita next ya. Tugas staf ini boleh diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu staf nanti bolehnya adalah bergerak ke titik di sebelahnya.
Ini maksudnya apa? Jadi misalkan staf pertama yang di atas ini ya, Bapak Ibu, itu boleh bergerak hanya satu langkah seperti ini. Nah, jadi setiap staf bekerjanya, mainnya di sini itu memiliki 3 nyawa, ya, 3 aktivitas. Sebelum lanjut ke staf yang lain, aktivitasnya yang pertama boleh berpindah, seperti ini, itu satu aktivitas. Kemudian boleh membuka kartu di barisan bawahnya atau menukar posisi kartu dengan dalam satu barisan ini, ditukar. Misalkan kartu ini adalah kartu 1 kotak. Oke, ini kartu 1 kotak ya Bapak Ibu, 1 dan kotak ya. Sudutnya mainnya gitu, boleh dibuka atau boleh ditukar dengan posisinya, tukar posisi, 1 lingkaran ditukar di sini. Itu boleh. Oke, tugasnya itu aja. Lanjut ke staf kedua. Tugas dari 8 staf ini adalah membuka kartu yang dibutuhkan oleh warga. Nanti akan muncul di sini. Nah, sedangkan Pak Lurah tugasnya adalah ini, menggerakkan token sah ke 3 langkah. Kemudian dapat mengaktifkan 9 kartu aksi yang berada di sekitar token sah. Jadi Pak Lurah, nanti ini ada token, Bapak. Nanti akan saya taruh di sini nih Pak Lurah, di tengah. Bapak tugasnya mengesahkan di area 9 titik ini. Dan Bapak, Pak Lurah, boleh bergerak menuju ke titik mana aja, tapi hanya 3 langkah kesempatan. Startnya di sini nanti. Contoh, kartu yang terbuka di sudut sini, berarti Pak Lurah berarti harus ke atas, ke samping kiri misal, atau ke atas lagi misal. Nah, maka yang aktif inilah yang Pak Lurah bisa stempel di situ, dengan syarat para stafnya bekerja agar semua kebutuhan warga itu ada di area sini. Bapak Ibu? Nah, kalau masih bingung, ya Area kita mulai stempel aja ya. ya. Kita apa? Bagaimana Pak? Area stempel. Iya, Yang itu area titik-titik. stempel. Ada Cara 9 gerakinnya area. gimana, Pak? Gimana Bu? Cara gerakinnya gimana? Nah, ini adalah FGBL. Jadi Facilitator Game Based Learning. Saya sebagai operator, Ibu Bapak semua hanya menginstruksikan kepada saya dan berdiskusi tentunya. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Are you ready? Go. Oke, baik. Langkah pertama adalah sebelum biasanya kalau di kelurahan, sebelum memulai pelayanan ada apa Bapak Ibu? Pembukaan. Pembukaan ya, pengarahan dari Pak Lurah. Arahan ya. Maka kami beri kesempatan kepada Pak Lurah memberikan arahan kepada stafnya dalam proses memberikan pelayanan ini selama maksimal 1 menit ya Pak. Silakan Pak Lurah. Atau strategi yang akan diterapkan dalam menjalankan game ini seperti apa. Silakan Pak Lurah. Waktu mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelayanan yang harus kita laksanakan. Nanti dilihat apakah kartu yang dibawa oleh pasien itu. 1 kotak, 1 segitiga, 1 bulat, 1 hati, 1 bintang. Atau 2 nih. Nah, nanti para staf untuk memilih kartu tersebut nanti saya stempel. Begitu ya Pak? Siap. Ya, cukup Pak Lurah? Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Lurah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase yang pertama adalah layanan warga ya Bapak Ibu semua. Kita akan buka kartu mau dibantu ini. Kita lihat warga membutuhkan kartu apa ya. Kita lihat. Oke, ini dia. Warga membutuhkan cek kelengkapan dokumen, proses data, pengesahan sampai penyerahan dokumen. Jadi warga butuh kartu B, C, D, dan E. Jadi inilah tugas pertama para staf untuk mendapatkan kartu ini dan mengumpulkan agar Pak Lurah nanti bisa stempel. Oke? Siap ya Bapak Ibu semua? Baik, dalam satu kesempatan, satu staf, ya kita akan mulai dari yang nomor 1, staf pertama. Saya berikan waktu 1 menit, ya atau ya 2 menit ya, 2 menit
untuk karena satu staf ini 2 orang, silakan berdiskusi mau ngapain atau langsung dieksekusi boleh. Ya, silakan 2 menit untuk staf pertama melakukan apa dimulai dari sekarang. Siapa staf pertama silakan. Bu Ayu dan Bu Sally. Ini diskusinya Itu gimana ya, 3 bintang gitu ya? Tapi BCDE-nya nggak kelihatan. Nah, Ibu nggak perlu. Ibu mau apa sekarang ini? Contoh ya, contoh dulu. Ya, staf pertama saya kasih contoh ya. Staf pertama Bu siapa? Bu Ayu sama Bu Sally. Ya, mau apa? Mau buka kartu atau mau pindah nih? Mau buka kartu yang di bawah atau mau buka kartu yang sebelah sini atau mau tukar atau bagaimana? Silakan. oh cuma punya satu pilihan, Pak. Ada 3 kali kesempatan, 3 aktivitas. Mau mana dulu? Silakan. Coba deh, langsung coba aja. Bu Sally dulu Coba boleh. deh Bu Sally yang mana aja. Ya, kan ada dua orang. Nanti gantian. Ayo. Buka aja deh, Pak. Ya, mau mana yang dibuka Ibu? Ibu posisinya di sini, satu ini. Buka yang paling atas. 1 kotak ya. Ya. 1 kotak. Oke, jadi C yang kebuka. Oke, mantap. Udah satu pelayanan ya yang bisa dilakukan. Sekarang yang aktivitas kedua. Mau pindah atau buka kartu lagi atau bagaimana? Halo? Staf 1. Satu. Bu Ayu gimana? Bu Ayu, boleh sekarang Bu Ayu. Mau apa Ibu? Atau lanjut Bu Sally, lanjut. Ayo. Langkah selanjutnya nggak usah buka kartu bisa. Boleh, mau pindah atau buka kartu Bu Ayu. Pilihan, jadi tugas staf itu ini Bu, bergerak ke titik di sebelahnya, membuka 1 kartu atau menukar posisi 2 kartu. Ya, oke, sekarang lanjut ya. Ibu, Bu Ayu, mau ngapain? Tukar kartu 2 kartu di sebelahnya. Buka kartu atau pindah? Ini pindah ke sini atau buka kartu? Pindah. Pindah aja ya. Ya. Pindah kedua. Oke, ini aktivitas kedua. Sekarang aktivitas terakhir staf pertama ngapain? Buka kartu lagi boleh nggak, Pak? Ya, kartu mana sekarang? Mungkin yang bawah. Disebut 2 apa? 2 kotak, 2 kotak, 2 segitiga. 2 segitiga. 2 segitiga ini ya. Ini ya. Baik, kita buka Bapak Ibu. Bismillah. Inovasi. Apa inovasinya? Nah, jadi oke. Ini Pak Lurah, staf pertama pagi-pagi baru pelayanan sudah punya inovasi, Pak. Inovasinya itu menukar posisi 2 kartu di area prosedur atau posisi kartu bebas. Nah, jadi mana Ibu? Bu Ayu mau tukar posisi yang mana atau Bu itu mau pindah-pindah kartu yang lain? Asal dengan Pak Lurah. Itu posisinya C itu ditaruh tengah aja itu. Karena nanti kan saya stempelnya di tengah itu. Pak Lurah boleh nanti geraknya 3 kali Pak Lurah. Oke, gitu. Mau pindah yang mana? Pindah Ibu? Yang 3. 3 apa? Bukan, ya kartu apa dipindah kemana Ibu? Boleh. Sama-sama di tengah ya Pak? Sama-sama nggak tahu ini kartunya nih. Bu Sally? Pak Lurah itu sah. Pak Lurah itu sahnya di 3 lingkaran ya? Nah, itu tapi bisa Pak Lurah harus nanti bergerak 3 langkah dulu. Saya bisa Boleh pindah kalau nanti. 3 langkah. Iya, maksudnya di awal itu sah. Iya, betul. Stempelnya di tengah. Ya, berarti di sini. 1, 2, 3. Kalau yang C-nya turun ke segitiga boleh nggak? C-nya turun. Bentar, 1, 2, 3. Ini turun ke sini ya? Iya. Oke, sudah Nah, ini dibuka. Oke, baik. Segitiga, Pak. Atasnya, Pak. Itu. Bukan bulat. Atasnya. 1 segitiga. Oh, 1 segitiga. Oke, turun. Sorry. Dia udah dibuka. Ini ya? Ya. Oke. Sorry.
Oke, baik. Karena inovasinya sudah dilakukan, maka kartu ditutup kembali untuk aktivasi. Baik, kita lanjut ke staf kedua. Silakan staf kedua. Ini, orangnya ini. Orang yang warna hijau. Mana? Buka kartu aja, buka kartu. Dut ya Pak. Bu Eva. Yang ini Bu Eva. Ya udah buka kartu. Ya, mana yang dibuka? Ini Bapak kartu. yang gendut Atas ini ya. siapa ini? Ibu yang buka, saya nutup, Bu. Oh iya, Oh, bukannya Pak Wahyu sama Bu Yohana. Oke, silakan mau buka kartu nomor berapa, Ibu? Kotak nomor berapa? Kartu gimana kalau yang kotak 4 aja, Pak Wahyu? Kotak 4. Kotak 4 Kotak boleh, Bu. 4. Oke, kita buka ya. Oh, Aduh. ada oknum. Apa itu, Pak? Ada oknum. Apa itu oknum, Bapak Ibu? Silakan kita baca bersama ya. Ya. Kartu warga pada baris yang sama dengan oknum X langsung dikeluarkan dari antrian ke tumpukan permintaan gagal dilayani. Ya. Ya. Satu kali dong. Kita satu kali. Kira-kira Bapak Ibu di kelurahan memang beneran ada kayak gini nggak? Ada oknum yang nggak perlu ngantri, tiba-tiba berkasnya udah jadi? Pernah ketemu? Ada. Banyak, Pak. Sayang banget ya. Kalau nggak gitu nggak jadi. Nah, karena mohon maaf oknumnya di baris pertama, Pak Lurah, otomatis orang ini langsung main ke oknum. Ya, akhirnya dia udah selesai dilayani oleh oknum itu dan akhirnya Pak Lurah dan staf, mohon maaf Bapak Ibu ya, pilihan Bapak Ibu akhirnya menjadikan warga ini gagal dilayani. Nah, sedih deh warganya ya. Oke, maka dari itu kita aktifasi oknumnya karena sudah gagal melayani, dia pulang deh karena udah dapat duit tuh dari warganya karena kelamaan kata warganya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini Pak Lurah, staf kedua ini jangan-jangan main sama oknum nih Pak Lurah, gimana ya? Jangan-jangan dapat ceperan. Oke, silakan aktivitas kedua dari staf kedua, silakan Bu Yohana. Mau apa? Oh, Pak Wahyu sekarang. Ntar saya jadi oknum Pak Wahyu boleh. Saya dua bulat, Pak. Doh, Pak Wahyu masih di ini, orang ini. Oh, Staf kedua, mau bisanya berapa? membuka kartu di atas atau pindah ke bawah? saya pindah ke bawah aja, Pak. Pindah ke segitiga ya. Segitiga ya. Oke, itu aktivitas kedua. Sekarang aktivitas terakhir dari staf 2 ngapain? Buka kartu loh. Segitiga 2 buka kartu kali ya, deket si C itu. Oke, buka kartu silakan. Langsung aja putuskan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu staf. Gimana ya, dong Wahyu? Pak Wahyu? Tapi Buka kan yang mana? ini kan warganya sudah nggak dilayani, Pak. Masa kita masih cari kartu, Pak? Oh iya, Warganya sorry. Warganya Maaf, udah pulang. Betul, pertama gagal ya. Oke, berarti Iya. kita tutup semua kartu, Bapak Ibu kita shuffle. Sorry. Oke, kita Hilang tutup warganya. kartunya. Nah, karena gagal ya, kita aktivasi Iya. lagi. Kita tutup kartu ini. Karena sudah aktivasi, kita melayani warga yang baru ya. Iya, karena Bapak Ibu udah gagal nih pelayanan pertama nih, Pak Lurah. Ya. Oke, Untuk sekarang menjaga- warga kedua, maaf. Menjaga kredibilitas kelurahan, Pak. Iya, gimana nih Pak Lurah? Ada arahan lagi? Strateginya udah paham Bapak Ibu? Iya. Warga kalau ke oknum langsung dipulangkan. Iya. Nah ini jadi Pak kakek-kakek ini Bapak Ibu butuhnya dua kartu D sama E. Oke, fokus di sini ya sekarang ya. Oke, kita lanjut ke aktivitas lanjutan. Ya, tadi nggak apa-apa. Ya, tadi kan pertama pindah, habis ini buka kartu. Silakan. Mau buka Yang kartu yang 3, mana? Pak. Berapa? Yang 3. 3 segitiga. Iya. Oke, B, keluarnya B. Oke, baik. Habis ya. Sekarang kesempatan staf ketiga. Iya. Yang bawah, yang merah. Staf ketiga yang merah ini, Bang. Staf ketiga yang merah. Iya, Oh, yang bawah merah. pojok ini ya, Pak ya? Pojok Oke, kanan ini. betul. Ya, betul, Oke. Bapak. Monggo, mau apa, Bapak? Buka kartu deh, Pak. Buka kartu berapa, Pak? Yang segitiga, Pak. Segitiga yang ini ya, Pak ya? Iya. Oke, B lagi. Oke, baik.
Itu aktivitas pertama. Aktivitas kedua, silakan. Yang satunya tadi siapa ya? Yang ketiga ya? Buka kartu lagi. Ya, apa yang dibuka Ibu? Buka kartu. Yang mana ya? Yang mana, Dok? Silakan yang hati aja. Ini Ke mah hati feeling situ. aja. Ya udah. Buka yang Hati ya? hati itu. 5 Ya. hati ya. Oke, Ya. kita lihat apakah 5 hati sesuai dengan permintaan dari kakek-kakek ini. Aduh, laptop sedang loading. Pagi-pagi sudah loading nih Pak Lurah. Dan stafnya Pak Lurah barusan ngerjakan apa yang nggak dibutuhkan nih di kelurahan. Padahal yang diminta itu DD atau E. Ini yang dibuka B. Satunya lagi pagi-pagi laptopnya sudah loading nih ya. Oke, baik. Lanjut lagi aktivitas terakhir apa? Buka kartu lagi deh Pak. Oke, buka kartu silakan. Kartu yang mana? Lingkaran. Lingkaran. Oke, aduh sia-sia juga nih Pak Lurah. Ternyata yang dikerjakan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Kan emang Oke, sekarang kita lanjut ke staf keempat. Staf keempat yang kuning. Yang Silakan. sabar lah, yang sabar, yang sabar. Ya, silakan staf keempat. Kartu berapa? Geser ke hati boleh, Pak. Geser ke hati boleh, geser. Oke, Buka izin. kartu yang satu segitiga. Segitiga apa? Satu segitiga. Hati. Ibu yang kuning, Ibu. Mohon maaf, yang kuning ini. Yang boleh sekarang di sini. Hati nomor berapa, Dok? Hati berapa? nomor Hati satu. berapa? Hati nomor 1. Hati 1 ya. Oke, kita buka ya. Ya. Coba nih Pak Lurah. Apa yang dikerjain stafnya nih Pak Lurah sehari-hari? Lagi. Padahal pegawainya. Kakek loh ini Bapak Ibu. Kenapa bukanya A? Oke, satu kesempatan terakhir. Buka kartu kali ya, Bu. Buka 3 hati. 3 hati. 3 ya. Oke, kita lihat. C. Oke, aduh sampai staf keempat nih Pak Lurah yang dikerjainnya hal yang bukan pekerjaannya, yang nggak dibutuhkan warga. Oke, kita lanjut ke staf kelima yang abu-abu. Boleh, fokusnya ke abu-abu. Ini, silakan staf 5. Mau ngapain? Buka kartu aja, Pak. Iya. Apa? Silakan sebut. Ini yang petak ya, Pak ya? Yang petak, yang di bawahnya ini ya, Bu ya? 5 kotak. 2 bintang Ya. kayak itu. 2 bintang. Ya kayak itu. Ini yang abu-abu ini, yang atas benar. Iya. Yang petak ini. Oh, Ya, abu-abu. boleh yang Bapak tunjuk itu, Pak. Boleh. Oke, kita buka ya Pak Lurah ya. Kita lihat stafnya kerjanya ngapain nih Pak. Mati lampu. Aduh, gimana nih kelurahan? Apa yang terjadi kalau mati lampu? Tutup semua Lurah kartu. terisolir Ya. kayaknya. Nah, Bukan, ini ada force major gagal di nih Pak luar Lurah. kemampuan Semuanya saya kita tutup ya, izin ini. saya tutup. Iya. Izin saya tutup nih, aduh mati lampu semua nih kerjaan. Kayaknya nggak boleh yang pinggir-pinggir itu kayaknya. Aduh ya, maaf ya. Mana genset, Pak Lurah? Sabotase. Iya. Ini anggaran gensetnya nanti diajukan anggaran gensetnya. Aduh ini. ya. Biasanya ada pemberitahuan dari PLN itu kalau lampu mati itu. Besok mati lampu. Nah, Iya, tuh ini. bukan kesalahan kita ini kayaknya kan. Oke. Sabotase Jadi kalau warga mati yang lampu, kecewa. iya. Baik, lanjut. Mati Bentar. lampu masih bisa milih nih, Pak. Ayo, Ya, monggo. masih bisa, ini baru pertama ya. Indriana. Oke, silakan yang kedua, langkah kedua. Ya, Ibu Indriana. Aduh, Apa ya? Buka Langkah kedua. kartu. Ya, mana yang dibuka Ibu? Itu berarti harus di jalurnya yang 5 itu kan, yang abu-abu ya? Iya. Berarti yang bintang Atau boleh pindah, atau boleh pindah juga ke 4 boleh. 5 bintang. 5 bintang.
Saya Oke, berbintang-bintang. bismillah. Wah, benar-benar Oke, benar. keren. Staf kedua ya. Ya, kerja lagi. Oke, sekarang silakan kesempatan terakhir, staf kelima, silakan. Ngapain? Mainkan. Gimana? Ayo Bu Indriana lagi. Satu lagi. Kayaknya hoki nih Bu Indriana. Nanti mati lampu lagi Gimana, saya. Ibu? Buka kartu deh. Ya, mana Bu yang mau dibuka? Apa ya? Lingkaran. Lingkaran. Bismillah. C. Oke, Ya. nggak apa-apa. Pak Ternyata Lurah nggak nih ya, hoki. stafnya habis ngerjain satu pekerjaan, buka kerjaan yang nggak seharusnya dikerjain nih Pak, main HP atau sebagainya nih kayaknya stafnya. Oke, baik, lanjut ke staf 6 yang pink. Dan tidak maksimal. Iya, staf 6 sekarang yang pink. Silakan staf 6. Yang pink ini, saya gerakkan ini. Nah. Halo, staf 6. Siapa yang 6 tadi? Buka kartu ya, buka kartu. Buka kartu, silakan Pak Aaron. Mau yang mana Pak? Nomor 3 deh. 3 bintang ya. 3 bintang. Oke. Aduh Pak, pagi-pagi udah matiin lampu. Mohon maaf ya. Aduh, Tutup lagi. Iya, nutup semua deh Pak. Gak jadi gimana nih? Udah Kang Kakek-kakek Eron, udah kita sama nggak nungguin. usah pilih aja lagi. Nggak ada yang ikut. Oke, lanjut. Kalau kita yang milih. Orang ke-6 silakan Pak Aaron atau Masih. rekannya. Ini kalau misalnya udah masuk mati lampu ini di shuffle lagi berarti kan? Tempatnya Iya, shuffle lagi, Pak. shuffle Pak. Kakeknya bikin mati lampu. Acak lagi Pak, acak. Sehari pekerjaan nggak ada yang selesai. Mana Bu Desi, kita mau apa lagi nih? Geser aja dulu kali Buka ya. lagi deh, buka lagi dulu deh. Oh, buka dulu. Oke. Boleh, silakan dibuka yang mana Pak? Saya tempat yang sama deh. Tempat yang sama ya. Ya. Ini ya. Oh, sebentar. Oke, B. Udah Yang dibutuhkan terakhir Bu nih, Desi, Pak. yang terakhir Bu Desi. Bintang Oke, satu aja, Pak. Buka gerakan lagi. terakhir. Tinggal terakhir Lebih kan, Pak? baik Buka satu. mengerjakan Bintang yang satu. salah daripada mati lampu. Gimana? Yang Bintang satu? satu. Mengerjakan Ya. yang salah. Oke, Ya, sorry. kalau mati lampu ya. Aduh, Pak Lurah, belum jam istirahat, udah istirahat. Tidak terjadi apa-apa, kartu ini dikeluarkan ya. Aduh, kerjaannya udah nggak sesuai dengan prosedur nih Pak Lurah. Malah dia pergi istirahat sebelum waktunya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti deh. Oke, selesai. Orang ke-6, kita lanjut. Orang ke-7, ungu. Silakan. Ini. Staf ungu, silakan Bapak Ibu mau ngapain? Median. Ya, siap. Main hoki-hoki Ngapain? tadi. Yang nomor 1 ya Pak ini ya. Orangnya. Ya, satu atau geser kedua atau pilih buka kartu yang di atasnya ini. Buka kartu. Coba segitiga, Pak. Segitiga. Sedang loading, aduh Bapak. Oh, loading. Aman kalau kena mati Terus lampu. deh komputer kantor nih Aman, gimana aman. sih sarana prasarana nih. Asal Oke, nggak mati aktivitas lampu. kedua. Buka lagi aja kalau gitu ya Pak ya. Ya, Mana silakan, yang Bu. dibuka? Satu lingkaran ya. Lingkaran. Waduh, buka mengerjakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Oke, aktivitas ketiga. Bu, silakan. Aktivitas ketiga, Buka lagi nggak apa-apa Pak. boleh Buka lagi, silakan. Bu. Feeling wanita lebih kuat, Bu. Yang mana? Yang hati tuh Pak. Oke. Oke baik ya. Pak Lurah, orang stafnya ini ngelihatannya kerja Bapak, tapi ternyata yang dikerjain nggak sesuai kebutuhan warga Pak. Oke lanjut. Staf terakhir nih, habis ini pengesahan nih Pak Lurah. Apa yang mau disahin tapi ya? Iya, nggak ada yang disalahkan. Oke, sekarang staf 8 terakhir, monggo. Staf 8 itu yang mana? Warna Yang apa? putih, yang atas ini, yang putih. Oh, yang putih. Oke, monggo Bu Febri. Kayaknya buka aja deh 3 kotak. Ya, mana Bu?
3 kotak. 3 ya. Bintang nih, Inovasi. Waduh, Wis. staf 8 ini mau inovasi nih. Coba kita lihat apa inovasinya. Boleh buka 2 kartu. Boleh buka 2 kartu, Ibu. Bebas nih, dapat bonus. Boleh langsung buka 2 kartu. Mau mana aja, di tempat mana aja, Ibu. Boleh sebut. Oh gitu ya. Silakan, Ibu. 3 lingkaran. 3 lingkaran ini ya. Bismillah di tengah ya. Bismillah. Aduh, loading inovasinya kenapa? Mau didukung sarana prasarana yang baik nih di luar kelurahan. Gimana sih? Satu lagi, Ibu. Aja satunya. Apa? 2 kartu ya? Ya, 2 kartu, Ibu. Dokter Nirawati. Boleh. Mau buka kartu yang mana, Ibu Ira? Itu Bebas. yang kita tadi orangnya pindah ya, belum pindah ya? Terserah. Orangnya yang kita mana? terserah. Enggak, orangnya yang mana? Kita yang mana orangnya? Baju kuning ini. Yang Bukan. Yang putih, Ibu, yang putih. Tapi yang terserah putih. kan. Tapi Ibu, boleh Ibu bebas. Bu Nira Iya, sekarang pindah. bebas mau buka Inovasi. kartu yang mana? Ya saya Bebas. mau pindah dulu ke lingkaran. Belum, Bu, Enggak, langsung belum. bebas. Oh, langsung buka kartu. Bebas. Kalau gitu Ya. buka kartunya di hati yang orang kuning ini di bawah. Hati Bisa apa? ya? Angka berapa? Di angka 2, enggak boleh. 2 Boleh, hati ya? boleh. Oke, boleh. Ini kan inovasi. Iya, ini di Inovasi angka bagus. 2 Ini yang ya. Staffnya ini mau berinovasi nih Pak Lurah, tapi lihat kartunya apa nih? Pengawasan. Oke. Tidak terjadi apa-apa ya, karena oknumnya nggak ada. Oh. Oke, tadi kan ada oknum, Keluarkan tapi pengawasan nggak muncul, oknumnya tetap gitu. Ya, oke, baik. Sekarang langkah kedua. Tadi kan inovasi ya. Selesai inovasinya, saya tutup dulu inovasinya. Saya shuffle lagi. Oke, bentar. Oke, sekarang aktivitas kedua. Apa, Bu? Buka kartu yang pindah dulu boleh? Pindah dulu ke bawah. Boleh pindah. Pindah ke sini ya, Bro. segitiga. Oke. Ya. Yang nomor 3 dibuka. 3, oke nih. Inovasi lagi, wah luar biasa staffnya ini, Pak. Cuma inovasinya, Pak Lurah, kira-kira menjawab kebutuhan warga nggak nih? Belum ternyata ya. Oke, kita lihat. Posisi 2 kartu di area prosedur. Oke, sekarang tukar kartu ya. Mana yang mau ditukar? Bebas. Mau Yang ditukar yang ini ada loading itu loh, sedang loading itu ditukar. Yang mana? 1 segitiga apa Nomor 3 3. bunderan? Yang ini lingkaran. Sorry. Ini tukar kemana? Tukar yang mana? Ditaruh di mana, Bu? Ditaruh di atasnya B ini. Atasnya Di bawah B. kan ada B yang kebuka ini, di atasnya. Tukarnya di sini lagi. Kan ini Tengah posisinya di nomor sini 2 dari bawah maksudnya. Iya. Tengah nomor 2 dari bawah. Oh, sebut Di aja Bu, bawahnya berapa loading. kotak? Oh, sini ya. Dua. Sini ya, Bu ya. Iya. Sini ya, Bu. Iya. Oke, sudah ditukar ya, selesai. Terakhir. Kesempatan terakhir. Apa? Dibuka aja. Buka kartu ya. Dibuka Silakan kartunya. mau buka yang mana? Dibuka kartunya dekat pengawasan. Apa, Bu? Sebutin aja itunya. 3 hati itu dah. 3 hati dah. 3 hati. 3 hati ya yang 3 ini ya. hati itu dah. Ya. 3. Ibu kan yang putih. Segitiga ini, Bu, yang boleh dibuka yang ini aja. Oke, ya sudah di situ aja 3 sama segitiga itu. 3 segitiga. Oke, kita buka ya. Mati lampu. Ya udah selesai. Aduh, oke, saya tutup dulu sebentar. Kita aktifasi lagi semua. Gak ada yang Oke. dapat dong. Nggak bener nih kelurahannya. Katanya sebelah baru. Gak cocok namanya. Oke, baik. Nah, sekarang selesai gilirannya sekarang Pak Lurah. Pak Lurah datang nih, mau pengesahan nih. Sekarang Pak Lurah, sorry ini masih kebuka. Pak Lurah mau pengesahan nih, mau jalan kemana Pak? Jalan-jalan aja ya Pak. Iya, nggak ada yang Karena disahkan ya, kartunya Pak. tertutup ya, Bapak Iya. Ibu ya. Oke.
dan disahkan. Hadir jam 3.13 ya. Baik Bapak Ibu semua, Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata kita nggak terasa sudah 1 jam ya Bapak Ibu. Hampir 1 jam ya main ini ya Bapak Ibu semua. Nah, karena waktu kita terbatas nih Bapak Ibu semua. Oke. Yang penting sudah berproses. Saya ingin mendengar Bapak Ibu semua apa komentar dari Bapak Ibu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk masuk ke link yang saya share di chat box. Boleh raise hand-nya diturunin sekarang. Raise hand-nya diturunin dulu dan sebentar. Baik, Ibu Bapak sekalian, sudah masuk ke link? Ya, kalau sudah masuk, coba satu kata deh Bapak Ibu. Udah masuk ya semua Bapak Ibu? Sudah. Satu kata untuk permen ini apa Bapak Ibu? Boleh dibuatkan karena kalimatnya. Satu katanya, satu kalimat boleh deh, nggak apa-apa. Menarik, oke. Terima kasih. Mengapa? Duh, kenapa mengapa ya? Banyak pertanyaan ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Cetar, jelimet, seru. Oke. Susah, wajib, cetar. Oke, seru ya yang paling dominan. Hihi. Mantap, menarik, Keberuntungan. cetar. Apa Bu? Keberuntungan. Keberuntungan, jelimet, menarik, susah, wajiban. Seru, oke. Yang dominan seru ya. Menyebalkan pilihannya. Pilihannya apa? Susah, konsentrasi, jelimet. Perlu strategi ya. Oke, baik. Perlu strategi ya. Hihi, oke, baik. Kita lanjut. Boleh lanjut? Menyebal. Oke, resek. Salah, gambling. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Baru 15 nih yang komen dari 30 peserta. Kalau nggak berhasil masuk, boleh di kolom chat juga ya. Oke, baru 15 nih Bapak Ibu. Boleh gabung ya, biar kita mendapatkan insight dari pembelajaran yang sederhana ya sebetulnya ya. Tidak Tapi mudah. tidak Sulit. mudah ya. Boleh, Masya Allah. Nah, boleh di 2 kalimat itu boleh, 2 kata boleh. Oke, baru 15 nih Bapak Ibu. Sudah? Oke, baik kita lanjut ya. Nah, pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan saat mengikuti game? Oh, tadi sama ya pertanyaannya, tapi boleh sekarang 1 kalimat panjang yang Ibu terpikir ya, setiba terbersit Bapak Ibu selama proses berperan menjadi staf, berperan menjadi Pak Lurah, apa yang dirasakan saat ketika terjadi apa namanya pelayanan yang seperti itu dalam keseharian kita, gitu. Sebel. Gimana? Sebel, tegang ya. Kenapa tegang? Jawab di chat ya. Bersyukur aku bukan staf kelurahan. Tapi ini seakan-akan ya. Oke, menyenangkan dan gak ngantuk penonton mengikuti. Ini bukan kesan pesan gamenya, tapi yang dirasakan saat main game. Tapi oke ya, penonton tak mudah untuk melayani masyarakat ternyata ya. Iya. Oke, apalagi baru 5 nih yang respon. Kita tunggu sampai 15 ya. Ini kayaknya panjang deh Bu Nira. Oke, miris tapi faktanya memang begitu. Wah, penasaran saya nih. Ayo, boleh dong siapa nih yang jawab miris tapi faktanya juga begitu. Boleh cerita siapa penulis kalimat itu, Bapak Ibu? Iya, saya Pak. Iya, iya, Bu Anes, Bu Anestesi. Bu Rina, Bu Anestesi. Bu Rina, ya Allah, maaf, maaf, Bu. Gimana, Bu? Kenapa kok bisa seperti itu ya, Bu ya? Emang pernah gitu waktu itu saya mau ngurus akte, tapi dari desanya, kalau di sini kan masih desa. Dari desanya itu dia udah salah coding gitu, salah bikin nomor, sehingga sampai di capil saya dibalikin lagi, akhirnya saya muter-muter jadinya. Iya, baik. Kalau di Sawalunto
pernah terjadi semacam itu, Ibu? Iya, saya ngalamin sendiri, Pak. Jadi Ya, setelah enggak, maksudnya bukan di kelurahan nih, tapi di pelayanan kita nih, sebagai Ibu sebagai di mana di pelayanan anestesi pernah kalau udah mengalami semikian? di unit anestesi mungkin nggak lagi, Pak. Tapi kayaknya kalau di pendaftaran di bagian MR itu Benar. kayaknya mungkin masih ada Iya, itu. ya bukan hanya anestesi maksudnya ya, tapi di instansi kita ya, Bapak Ibu ya, ternyata terjadi. Terjadinya apa, Bu? Mati lampunya, oknumnya, Nah, mati lampu ada. eh, eh, Kadang sistem Kevin RS ini kadang sistemnya down gitu. Jadi sistemnya down gitu ya, Bapak Ibu. pendaftaran. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rina. Ya, terjadi ternyata ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, wah banyak nih sebel. Perlu adanya kerjasama tim. Oke, banyak ya. Bapak Ibu baru 11 yang mengisi. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, apa kendala yang dihadapi Bapak Ibu selama bermain? Pertanyaannya. Apa kendalanya Bapak Ibu? Kenapa kok gagal dalam melayani warga? Boleh ya, saya tunggu ya Bapak Ibu semua. Atau boleh kalau yang nggak berhasil login, masuk melalui chatbox boleh juga. Karena ini direkam cloud ya. Insya Allah tersimpan di chat juga. Boleh. Apa kendalanya Bapak Ibu yang dihadapi? Kalau bisa jangan jawab apa? Menebak-nebak ya. Oke, menebak-nebak karena menebak-nebak namanya game ya. Serunya di situ ya. Sedang lapar, Pak. Koordinasi kurang. Oke. Kerjasama tim. Pernah terjadi kendala ini Bapak Ibu di dunia pelayanan publik kita? Sering. Sering ya, Bu Nira ya. Oke, itu mencerminkan ya banyak kartu zong. Kartu zong berarti wujudnya apa di kenyataan? Kira-kira kenapa? Kalau bisa direfleksikan. Kurang beruntung. Oke, banyak kondisi yang tidak terkontrol. Oke, bagus, keren ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir bukan ya? Apa pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu dari permainan ini? Boleh diisi ya. Boleh panjang nih. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Koordinasi. Pastikan koordinasi. Pastikan ada genset ya. Tapi saya yakin kalau sarana prasarana, nggak tahu ya. Tapi ada juga, saya ini sambil ngobrol ya kita Bapak Ibu. Saya baru kemarin pulang dari PUPR Surabaya Bapak Ibu. Ada pelatihan prestasi yang barusan saya ceritakan. Itu sempat mati lampu. Ini level Kementerian PUPR ya, yang Bappekom Surabaya. Itu mati lampu sempat 15 menit gak hidup ruangan itu Bapak Ibu. Itu gimana kalau terjadi di rumah sakit ya, di daerah mungkin maksudnya di wilayah kita meskipun mungkin nggak terjadi di Jawa atau di daerah perkotaan seperti Bapak Ibu tinggal, tapi bahaya juga ya ternyata mati lampu itu ya. Oknum ternyata bukan mitos, nggak oke. Nah, di tempat Bapak Ibu merasakan ada oknum Bapak Ibu? Ada. Ada Bu ya. Kalau jadi sebagai dosen apa oknumnya Bu? Macam-macam. Semacam ya. Job oknum bikin skripsi tesis mahasiswa gitu kali ya. Bekerja sesuai dan SOP dan komitmen tinggi. Keren. Bu Indriana ada komentar? Yes. Enggak, masih sama pilihannya jadi masih sama kerjasama. Pastikan sabar ya, Mas harus mengerti kebutuhan warga. Kalau oknum terima ya kasih. pasti ada. Ya, pelayan masyarakat kita semua pelayan masyarakat ya Bapak Ibu ya. Meskipun ada yang dilayani mahasiswa, yang dilayani pasien, harus mengerti ya kebutuhan pasien itu seperti apa ya. Mungkin yang terjadi kita ya ada yang loading, ada waktu kita 8 jam 8 jam kita bekerja sehari. Pernahkah terjadi loading dalam kita bekerja Bapak Ibu?
Mungkin pernah ya kalau udah Sering. pernah dan sebagainya. Sering dong pengakuan dosa. Oke, Sering. nggak oke. Sering ya. Seringnya gimana tuh? Kayak apa penyebabnya kira-kira? Kita kan bergerak di bidang jasa. Kadang-kadang kalau misalnya di gigi bahannya tuh nggak pernah ada. Ya, bahan ya mau nambal gigi pakai apa kalau bahannya nggak ada. Iya ya, betul banget. Saya yang Jadi negara yang korupsi sama saya ya, karena saya yang bawa bahan sendiri. Wih, luar Kasihan, Mas. biasa. Wih, malah Bu Kasihan. Indriana yang berintegritas ya, karena Wah. bahan-bahan sendiri. Tapi itu pakai bara bawaan sendiri, tapi pasiennya nggak ditarik kan, Bu? Ngambil dari Ya tetap bayar BPJS tapi kan? ke rumah sakit. Oh, diklaimnya di rumah sakit ya. Jadi tetap Ya itu itu ya. harusnya Oh, gimana ya? Mungkin harusnya loading aja ya. loading ya. Harusnya loading aja. Harusnya loading. Oke, ini ada semua petugas harus mengerti tugasnya, tidak bisa menebak-nebak dan melempar giliran ke orang lain. Ini kayaknya langsung to the point dalam kegiatannya sehari-hari deh ini ya. Ada yang nggak ngerti ya tugasnya ya. Nebak-nebak. Emang ada ya pegawai kita yang menebak-nebak ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah 6 menit lagi kita akan usai. Oke, terakhir nih Bapak Ibu semua, nilai apa saja yang bisa diambil dari permainan ini? Ada nilai. Bapak Ibu, jadi dalam anti korupsi, untuk beranti korupsi Bapak Ibu semua itu ada 9 nilai. Nah, ini pasti sudah disosialisasikan ya Bapak Ibu. Oke, sudah disosialisasikan pasti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti. Nah, ada 9 nilai. Masih ingat Bapak Ibu 9 nilai anti korupsi apa? Halo, 9 nilai anti korupsi. Ada yang ingat? Masih ingat? Apa? Integritas. Nah, Pak Eron, kalau integritas itu ya wujud dari anti korupsi, itulah kita yang orang-orang yang berintegritas. Ya, tapi integritas itu menyimpulkan semuanya. Tapi ada 9 nilai, Bapak Ibu, dalam kita menerapkan anti korupsi. Gimana, Pak? Betul, jujur. Apalagi Bapak Ibu? Berani. Berani. Mantap. Apalagi? Hebat. Kerja keras. Hebat. Nah, hebat itu bukan nilai ya, tapi pencapaian ya. Adil. Apalagi? Adil. Sederhana. Betul. Sederhana. Betul. Apalagi? Amanah. Tanggung jawab. Amanah masuk. Bertanggung jawab masuk. Disiplin. Nah, itu semua nilai ya Bapak Ibu semua. Nah, silahkan kira-kira dalam proses tadi Bapak Ibu sebagai pelayan publik, nilai-nilai apa aja yang bisa kita dapat yang harus diterapkan nih dalam pelayanan publik kita agar kita sebagai orang-orang anti korupsi atau yang orang-orang yang berintegritas. Boleh dituliskan di tadi ya, di yang tadi ya. Silakan Bapak Ibu. Ada 9 nilai Bapak Ibu, ini bocorannya ya. Nah, ini dia proses. Kalau dulu singkatannya Jupe, Mandi, Tangker, Sebedil, Kakak. Tangker, Sebedil. Sekarang kita rubah menjadi Jumat ya. Karena hari ini hari Jumat, jadi singkatannya Jumat Bersepeda Kakak ya. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Dan kakaknya itu kerja keras. Nah, dari 9 nilai ini Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu bisa dapat dari permainan sederhana tadi dan wujudnya seperti apa? Boleh, contoh jujur. Jujurnya seperti apa? Boleh dilanjutkan kata-katanya di evaluasi itu. Atau ada yang mau berbicara? Boleh, saya persilakan di sesi terakhir ini. Nilai apa yang bisa kita dapat? Satu lagi, amanah itu Pak. Amanah ya. Oh, enggak, saya kurang satu ya. Enggak, benar sih sudah benar itu 9. Oh, sudah ya. Tapi Kalau amanah memang tidak masuk ke salah satu komponen anti korupsi, tapi dia masuk ke berakhlaknya ya Pak ya. Di sana nggak ada juga ya, amanah itu salah satu nilai, nggak ada juga. Tapi memang amanah itu malah penting ya Pak ya. Iya, tanggung amanah jabatan ternyata Bapak datang ke sebagai lurah mau nyetempel, ternyata yang distempel nggak ada ya Pak. Iya. Gak ikhlas ini.
Oke, baik Bapak Ibu, boleh satu orang mewakili kita semua memberikan testimoni untuk pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan. Siapa yang berkenan, Bapak Ibu? Pak Apa yang Lurah. harus Pak Lurah ya? Boleh nilainya apa sih Pak yang harus kita terapkan nih? Ini hanya 3 orang yang jawab, silakan. Begitu. Terima kasih. Ya, Yang saya rasakan sendiri itu anti korupsi itu satu yang terpenting itu jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Itu saja. Kalau itu bukan hak kita jangan pernah diambil. oke baik. Terima kasih. Yang komentar nih, ketuhanan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, boleh dong berbicara di tengah-tengah kita semua. Ayo jujur. Belum Siapa yang lihat tadi Pak ada bocorannya Jumat sepeda kakak. Bu Yuhana ya yang jawab ini ya? Iya Nggak tahu. betul Pak. Boleh. Ya. Gak apa-apa Ibu, boleh Ibu merefleksikan Ibu apa yang bisa Ibu dapat dari proses tadi menjadi staff dan melihat fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik kita. Silakan Bu Yana. Kebetulan saya jadi oknum Pak, makanya saya bilang kita nggak tahu kapan ketemu oknum. Berani aja ambil sikap. Terus ya udah best. Itu kali ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Bu Yana. Satu orang terakhir Bapak Ibu, boleh kita share apa yang bisa didapat, nilai apa yang bisa kita terapkan dari permainan tadi. Bu Nira deh. Boleh Bu Nira. Komentar apa Bapak? Komentar Maksudnya? nilai permainan tadi itu Ibu. Seperti apa Nilai- keadaan pelayanan publik kita. Ya, memang kalau di sana sebagai staf memang tujuannya membantu ya memang harus nggak boleh sebel. Saya tadi bilang sebel berarti kan putus asa, nggak mau melayani gitu ya. Mestinya ya harus bertanggung jawab. Yang saya bilang amanah sudah ya sudah diupayakan, dikomunikasikan seperti itu sih. Tapi jujur tadi saya sebel, jadi kayak ikhlas berarti. Tapi jujur Putus Ibu. asa. Kok terus berapa kali? Waduh, blank lagi. Ternyata tidak mudah gitu loh. Berarti kan butuh sabar, butuh untuk menjadi satu itu. Dan ini rawan nanti akhirnya jadi rawan negara. Apalah gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi, Bu? Bisa. Amat sangat. Ya, bagaimana kita sabar ya, Bu ya? Yang kuncinya sabar ya dari Bu Nira ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu semua, waktulah yang memisahkan kita ya. Kalau biasanya permainan ini memang kami mainkan kalau ada waktu pembelajaran itu 5 jam pelajaran ya, dari jam 8 sampai jam 12 kita seru-seruan tuh. Ya, kalau sudah sampai 5 jam pelajaran biasanya pasti ada bintang yang kita raih, bisa mampu sampai menentukan kita game over atau kita sukses melayani 3 warga ya. Nah, tapi karena waktunya terbatas Bapak Ibu, namun yang terpenting permainan hanyalah sekedar permainan, apalah arti permainan kalau kita tidak mampu untuk ambil pembelajaran dari permainan itu. Itulah salah satu pendekatan Bapak Ibu yang bisa kami terapkan dalam penyuluhan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Jadi berbicara korupsi Bapak Ibu bukan hanya sekedar ahli hukum yang berbicara, ya, bukan hanya para pengacara ataupun para pejabat eselon ya, esmelon yang berkaitan dengan kebijakan. Kita, siapapun kita, bahkan mulai dari presiden hingga orang yang ada di sawah, ya, bekerja di peternakan yang dianggap orang biasa-biasa saja, mampu menerapkan nilai anti korupsi, mampu menerapkan orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Karena kita hidup di dunia ini sebagai servant, ya, sebagai hamba Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Apapun agama kita tujuan hidup kita adalah menjadi seorang hamba yang memberikan pelayanan terbaik. Yang minimal melayani untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya, Bapak Ibu semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita manusia kalau ngobrolin hanya sekadar kita untuk beribadah saja, ibadah itu bukan untuk Tuhan kita, Bapak Ibu. Tapi ibadah itu untuk kita sendiri, ya. Tapi apa ibadah atau pelayanan yang terbaik
yang kita mampu berikan untuk persembahkan kepada Tuhan kita adalah kita memberikan manfaat bagi orang lain. Maka dari itu, pesan kami, tetaplah terlibat Bapak Ibu di setiap sektor, setiap profesi yang Bapak Ibu lakukan, tetaplah terlibat agar hidup bermanfaat, teruslah berkontribusi Bapak Ibu agar hidup lebih berarti. Saya Lukman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak.